Langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama, di mana Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bersejarah dengan menghapus aturan ambang batas presidensial atau presidential threshold yang selama ini membatasi partai politik dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini diumumkan oleh Ketua MK Soehartoyo pada hari Kamis kemarin dalam perkara nomor 62/PU 21 tahun 2023. MK menyatakan pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa ambang batas presidensial threshold terbukti tidak efektif menyederhanakan jumlah partai politik dan cenderung memihak partai dengan dominasi kursi di DPR. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menjelaskan aturan ini bahkan memicu polarisasi masyarakat dan berisiko menyebabkan calon tunggal dalam Pilpres. Saldi menyatakan di masa depan semua partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan capres dan cawapres tanpa terbatas oleh perolehan kursi di DPR atau suara nasional. Tidak sejalan dengan upaya pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam pasal 1 angka UPN dan memenuhi hak politik termasuk hak untuk mendapatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang beragam. Hal demikian dapat dinilai tidak sejalan dengan upaya pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Bahwa selanjutnya dengan terus mempertahankan ketentuan batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan setelah mempelajari secara saksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, terbaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 pasangan calon presiden. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu dan presiden dan wakil presiden secara langsung menunjukkan. Dan kita bergeser ke informasi selanjutnya, di mana untuk informasi selanjutnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer Gerungan mengakui pabrik tekstil yang kolaps sudah mencapai 60 pabrik dengan jumlah PHK karyawan sebanyak 250.000 orang. Penutupan pabrik ini terjadi dalam kurun waktu 2022 bahkan hingga tahun 2024. Emmanuel menyatakan data tersebut diperoleh dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen. Banyaknya pabrik tekstil dan PHK yang terjadi pun diakui Emmanuel tengah memperburuk kondisi di industri tekstil dan produk tekstil. Selain itu, dirinya juga setuju dengan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen yang menyatakan impor ilegal bukan hanya melemahkan TPT, tetapi juga industri petrokimia, bahan baku utama tekstil yaitu purified terephthalic acid. Karena itu juga Emmanuel berharap Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan yang dibentuk oleh Menko Polkam Budi Gunawan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bisa mencegah aksi penyelundupan barang impor ilegal supaya PHK industri TPT bisa dikurangi. Ribuan, ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK, dan ini kan mengerikan sekali gitu loh. Informasi selanjutnya, di mana pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin bereaksi soal keputusan Ukraina untuk memutus aliran transit gas alam Rusia di negara itu ke Eropa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan hal tersebut hanya akan menguntungkan Amerika Serikat walau mengorbankan sekutunya di Eropa. Kiev menolak untuk memperpanjang kontrak dengan Gazprom setelah akhir tahun 2024 yang secara efektif memutus aliran gas alam Rusia ke negara-negara anggota Uni Eropa seperti Austria, Hungaria, dan Slovakia. Langkah tersebut juga menghilangkan biaya transit Ukraina yang bernilai hampir $1 miliar. Dirinya menunjukkan bukti klaim diantaranya pengeboman jaringan pipa gas Nord Stream pada September 2022. Hal tersebut memaksa Berlin untuk membeli gas alam cair LNG Amerika dengan harga yang jauh lebih tinggi yang mengakibatkan penutupan banyak industri Jerman. Zakharova juga mencatat bahwa Kiev membuat keputusan itu meskipun Gazprom memenuhi kewajiban kontraknya dan dengan tekun membayar biaya transit terlepas dari konflik saat ini antara Ukraina dan Rusia. Langkah itu sekarang akan berdampak negatif pada standar hidup orang-orang di seluruh Uni Eropa.
Dan kita bergeser ke informasi selanjutnya. Dan data meteorologi China menunjukkan tahun 2024 merupakan tahun terhangat bagi negara tersebut sejak pencatatan dilakukan 6 dekade lalu. Tahun 2024 juga menjadi tahun kedua berturut-turut di mana rekor panas terik dipecahkan di negara tersebut. Mengutip dari weather.com.cn, portal layanan yang disediakan Badan Meteorologi China, suhu rata-rata nasional mencapai 10,92 derajat Celcius di tahun lalu, 1 derajat lebih tinggi dari tahun 2023. Laman itu menyebut dengan tegas bahwa saat ini merupakan 10 tahun terhangat sejak pencatatan dimulai pada tahun 1961. Di antara semua kota, Shanghai yang berpenduduk padat dan merupakan pusat keuangan China menjadi salah satu yang terhangat 2024, bahkan terparah sejak dinasti Qing. Suhu rata-rata kota mencapai 18,8 Celcius, terpanas sejak pencatatan meteorologi Shanghai dimulai pada tahun 1873. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dirilis pada bulan Oktober, berdasarkan kebijakan iklim saat ini, dunia menghadapi pemanasan hingga 3,1 derajat Celcius atau di atas tingkat praindustri pada tahun 2100. Beberapa pengamat menyebut perubahan iklim bisa menyebabkan kiamat tak hanya memusnahkan alam, tapi juga manusia dan penduduk bumi lainnya.